Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai, apa kabar anandaku semua? Mudah-mudahan kalian masih semangat dan tetap sehat. Baik anandaku semua, memulai pembelajaran hari ini, guru harapkan ananda semua sudah mandi, sudah sholat duha, sudah sarapan, dan juga sudah menambah hafalan-hafalan surat. Tentunya sudah ya anandaku semua ya. Pinter. Baik anandaku semua, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Ya, baik, hari ini kita sudah mulai tema 3, tugasku sehari-hari. Subtema 1, tugasku sehari-hari di rumah. Pembelajaran 1 sampai 3 SD Muhammadiyah Darussalam Gendeng Yogyakarta. Dan sebelum kita memulai pembelajaran hari ini seperti biasa, kita berdoa dulu yuk. Kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Baik anandaku semua. Sebelum Bu Guru menyampaikan materi, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa dapat membaca denah dari suatu lokasi. Yang kedua, siswa dapat mengenal nilai pecahan uang logam dan uang kertas. Yang ketiga, siswa dapat membuat bunyi dengan benda yang ada di sekitar. Yang keempat, siswa dapat menuliskan kegiatan sehari-hari yang dilakukan. Baik anandaku semua, sudah siap semua ya untuk pembelajaran hari ini? Baiklah, kita memulai pembelajaran hari ini dengan materi yang pertama. Baik, perhatikan gambar dan teks berikut ini. Nah, ini ada suatu gambar. Ini namanya gambar apa anak-anak? Ada yang tahu? Ya, ini namanya denah. Apa itu denah? Denah itu adalah peta atau lokasi yang menunjukkan suatu tempat. Nah, itu namanya denah. Nah, di sini kita lihat ya, kita lihat teks bacaannya ya. Oke, kita baca bersama-sama ya anandaku semua ya. Yuk kita baca bersama-sama sambil kalian melihat denahnya ya. Siti tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 25. Di sebelah kanan rumah Siti ada rumah Adi. Perhatikan, sebelah kanan rumah Siti, ini rumah Siti. Ini kanannya rumah Siti itu ada rumah Adi. Di sebelah kiri rumah Siti ada rumah Ayu. Di sebelah rumah Siti ada rumah Ayu. Nah, di depan rumah Siti ada musola. Nih, musolanya di sini ya, di depan rumah Siti ada musola. Baik. Nah, rumah Siti terletak tidak jauh dari sekolah. Siti berangkat ke sekolah diantar ayah. Kadang Siti pergi ke sekolah naik angkutan umum. Ongkos angkutan dari rumah ke sekolah Rp1.000. Udah ya, kalian perhatikan gambar denah dan juga gambar teksnya. Lanjut ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kalian menjawab pertanyaan berdasarkan gambar dan teks yang sudah kalian lihat tadi dan teks yang sudah kalian baca ya. Yang pertama kita lihat. Siapakah yang tinggal di sebelah kanan rumah Siti? Jawabnya ya, rumah Adi ya, betul. Yang kedua, siapakah yang tinggal di sebelah kiri rumah Siti? Ya, betul, rumah Ayu. Nah, yang tiga, di manakah rumah Siti? Ya, di Jalan Ki Hajar Dewantara. Yang keempat, berapa ongkos angkutan umum dari rumah Siti ke sekolah? Berapa anak-anak? Betul, Rp1.000. Nah, ini namanya menjawab pertanyaan berdasarkan gambar dan teks yang sudah kalian lihat tadi. Paham ya? Ya, baik. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yakni mengenal pecahan uang. Nah, siapa yang tidak kenal dengan uang? Ya, pasti semuanya mengenal uang ya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang pecahan uang. Sebelumnya
Bu Guru beri dulu atau Bu Guru informasikan ya, bahwa mata uang negara Indonesia itu disebut rupiah, disingkat R besar dan P kecil. Ingat, rupiah disingkat R besar P kecil ya. Nah, mata uang rupiah ada dua jenis, yaitu uang logam dan uang kertas. Tahu yang mana uang logam dan yang mana uang kertas? Baik, sekarang kita pelajari masing-masing. Nah, di sini ada uang berapa saja anak-anak? Ya, 100 rupiah, ada 200 rupiah, 500 rupiah, dan 1000 rupiah. Kira-kira ini termasuk uang logam atau uang kertas? Iya, ini semua termasuk uang logam, ya toh, uang logam. Ingat, ada 100 rupiah, 200 rupiah, 500 rupiah, dan 1000 rupiah. Baik, kita uraikan satu persatu. Nah, uang 100 rupiah ditulis R besar P kecil 100,00. Kemudian dibaca 100 rupiah. Paham ya? Nah, pasti kalian juga sudah kenal namanya uang ya, tapi kalian belum mempelajari mungkin lebih detail. Baru tahu saja, oh uang 100 itu ini ya. Nah, sekarang lanjutnya kita lihat uang 200 rupiah ditulis R besar P kecil 200,00 ya. Kemudian dibaca 200 rupiah. Kemudian uang 500 rupiah ditulis R besar P kecil 500,00 dibaca 500 rupiah. Nah, sekarang yang ini uang 1000 rupiah ditulis R besar P kecil 1,000,00 ya, dibaca 1000 rupiah. Jadi anak-anakku perhatikan ya, nih perhatikan ini di belakang ini pasti ada koma 00, semuanya ada koma 00, semuanya juga ada koma 00. Nah, ini namanya uang, nanti kalian menulisnya wajib menggunakan koma 00 karena menunjukkan nilai pecahan uang ya. Dan ketika ada angka nolnya 3, berarti jangan lupa depannya diberi tanda titik seperti uang 1000, berarti ditulis R besar P kecil 1,000,00. Paham ya? Jangan lupa ini titiknya ya. Nah, baik, sekarang kita lanjutkan ya. Nah, kira-kira ini uang berapa saja ini? Betul, ini uang 1000 rupiah, 2000 rupiah, 5000 rupiah, 10.000 rupiah, 20.000 rupiah, 50.000 rupiah, dan 100.000 rupiah. Kira-kira uang ini termasuk uang logam atau uang kertas? Betul, termasuk uang kertas. Nah, sekarang kita jabarkan ya masing-masing. Uang 1000 rupiah ditulis, ingat ya, tadi ada nolnya 3, maka diberi tanda titik. R besar P kecil 1,000,00 dibaca 1000 rupiah. Kemudian uang 2000 rupiah ditulis RP R besar P kecil 2,000,00 dibaca 2000 rupiah. Kemudian uang 5000 rupiah ditulis R besar P kecil 5,000,00 dibaca 5000 rupiah. Baik, sekarang ada uang ya. Nah, ini ada uang berapa ini? 10.000 rupiah ditulis R besar P kecil 10 titik. Ingat-ingat ya, karena nolnya di sini 3,
maka di depan 0 harus diberi tanda titik. Jadi 10.000,00. Jangan lupa setiap uang itu diberi R besar P kecil. Paham ya? Paham. Dibaca Rp10.000. Kemudian uang Rp20.000 ditulis R besar P kecil 20.000,00 dibaca Rp20.000. Kemudian ada lagi uang Rp50.000 ditulis R besar P kecil 50.000,00 dibaca Rp50.000. Dan yang terakhir uang Rp100.000 ditulis R besar P kecil 100.000,00 dibaca Rp100.000. Paham ya anak-anakku semua ya? Oke, alhamdulillah. Nah, mudah sekali ya, mudah ya anak-anakku ya. Baik, kalian hanya tinggal menghafalkan ini RP-nya. Kalau tulis jangan lupa ada RP di depan, di belakang ada koma 00. Kalau ribuan berarti 0-nya 3, kemudian depannya 0 ada titik. Nah, gitu ya. Baik, sekarang kita lanjutkan. Sekarang membandingkan pecahan uang. Ada uang berapa ini? Rp100 dan uang Rp200. Uang Rp100 itu lebih besar atau lebih kecil daripada dengan Rp200? Betul. Jadi uang Rp100 itu lebih kecil dari uang Rp200. Jadi Rp100 lebih kecil dari Rp200. Kemudian ada lagi uang Rp1.000 dan Rp500. Jadi uang Rp1.000 ini lebih besar atau lebih kecil daripada uang Rp500? Pinter, yaitu lebih besar. Nah, kemudian kesimpulannya apa? Rp1.000 lebih besar dari Rp500. Nah, mudah kan ya? Mudah sekali. Nah, dari membandingkan pecahan uang, sekarang kita ini masih ada ya, ini yang kertas ya. Nah, ini uang kertas. Uang kertas berarti 1.000 lebih besar dari Rp200, maka bisa ditulis uang Rp1.000 lebih besar dari Rp200. Kemudian ini uang Rp2.000 lebih kecil dari uang Rp5.000. Nah, itu ya. Dari membandingkan pecahan uang, sekarang kita mengurutkan pecahan uang. Sekarang ada uang logam berapa ini? Betul, Rp1.000, Rp200, Rp500. Nah, urutkan pecahan uang di atas dari yang terkecil. Yang terkecil berapa anak-anak? Betul, Rp200. Terus berapa lagi? Iya, Rp500. Terus berapa lagi? Betul, Rp1.000. Jadi di bagian atas ini bisa kita tuliskan nomornya. Nah, dari ulang terkecil berarti berapa tadi? 200. Berarti pada bagian uang Rp200 diberi tanda atau beli angka 1. Kemudian yang 500 diberi angka 2. Yang 1000 kita beri angka 3. Paham ya? Paham. Nah, sekarang lagi yuk, Rp100, terus ada uang Rp1.000 dan Rp500. Nah, urutkan pecahan uang di atas dari yang terbesar. Yang terbesar berapa lu kira-kira? Yuk. Iya, betul. Berapa? Rp1.000. Terus berapa lagi? Betul, Rp500. Kemudian Rp100. Bisa kita tuliskan ya angkanya ya di atas ini. Berarti urutan pecahan uang dari yang terbesar berarti berapa? Betul, 1.000 itu nomor 1. Kemudian iya, Rp500 itu nomor 2. Kemudian ya, Rp100 nomor 3. Bisa ya? Oke, sekarang lanjut. Sekarang ini uang kertas. Nah, ada uang kertas berapa aja ini anak-anak? Rp20.000, Rp5.000 dan Rp1.000.
Nah, urutkan pecahan uang di atas dari yang terkecil. Yang terkecil berapa? Yuk. Betul, Rp1.000. Terus berapa lagi? Iya, Rp5.000. Terus berapa lagi? Betul, Rp20.000. Nah, sekarang ditulis angkanya pada gambar di atas ini. Yo. Yang nomor 1 tadi uang berapa? Ya, 1.000 nomor 1. Terus nomor 2 uang 5.000. Terus nomor 3 uang 20.000. Bisa ya anak-anakku ya? Mudah sekali. Nah, sekarang kita gabung antara uang kertas dan uang logam. Ada uang berapa ini? Rp1.000. Ada uang logam Rp500, ada uang kertas Rp5.000. Nah, urutkan pecahan uang dari yang terbesar. Yang terbesar, kita lihat mana yang terbesar. Betul, 5.000. Terus setelah 5.000, ya 1.000. Terus betul, Rp500. Berarti kita bisa tuliskan angkanya di gambar yang atas. Berarti yang urutan dari yang terbesar itu angka berapa nomor satunya? Di uang berapa? Betul, di uang Rp5.000 nomor 1. Nomor 2-nya uang Rp1.000 dan yang ketiga di Rp500. Paham ya? Sip ya, baik. Nah, alhamdulillah aku bisa ya, dari mengenal pecahan uang, membandingkan pecahan uang, dan mengurutkan pecahan uang, ya toh. Nah, hari ini kamu sudah dapat ilmu baru ya. Baik, nah sekarang kita lanjutkan materi berikutnya. Membuat bunyi dengan benda di sekitar. Aduh, benda apa ya ini ya? Nah, kita lihat kira-kira ada benda, namanya apa ini? Stick. Bukan stick yang makanan ya, bukan. Ini stick yang terbuat dari kayu yang bisa digunakan untuk menghasilkan bunyi. Nah, sini ada gambar stick. Kalau kalian di rumah tidak punya stick, ya boleh pakai sendok apa garpu ya toh, dijadikan satu, ditok-tok-tok gitu ya toh. Nah, disentuhkan. Nah, kemudian juga ada kentungan. Kalau kalian di rumah punya kentungan, boleh dicoba, tapi jangan keras-keras bunyikannya ya. Kenapa? Nanti tidak dikira ada maling ya toh. Nah, jadi silahkan kalian boleh mencoba di rumah, tapi untuk yang punya kentongan nggak usah keras-keras, untuk belajar di rumah saja. Yang nggak punya kentongan, Bu, ya pakai yang punya di rumah, yang punya apa. Nah ya, nah itu bisa untuk membuat bunyi. Nah, ternyata anak-anak tidak harus kita juga menggunakan alat ya. Ternyata tangan kita itu juga bisa untuk menghasilkan sumber bunyi. Caranya bagaimana? Betul, ditepukkan. Nah, ini namanya tepuk tangan. Bisa juga tangan kita ya bisa untuk dipukulkan di meja, tapi tidak usah keras-keras mukulnya, nanti tangannya sakit ya loh. Nah, jadi bisa pakai alat, bisa juga pakai tepuk tangan. Nah, karena kalian sudah mencoba untuk menggunakan tepuk tangan, nah ya, nanti bisa kita sambil mencoba ya. Nah, kita bisa sambil mencoba ini ya. Tuh, kita coba ya. Nah, sambil kalian bertepuk tangan, bisa sambil kalian bernyanyi. Kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati mari kita lakukan, kalau kau suka hati tepuk tangan. Nah, itu ya anak-anak ya, kalian bisa menyanyikan, bisa sambil bertepuk tangan ya. Nanti kalau kalian ingin bernyanyi lagi, bisa diputar-putar lagi videonya. Oke? Iya, sip. Nah, sekarang kita lanjutkan yuk.
Nah, kita lihat ada gambar kegiatan Siti di pagi hari. Kita lihat ya, kita baca bersama-sama. Siti anak yang rajin. Setiap pagi Siti bangun sendiri. Siti langsung merapikan tempat tidur. Siti, Ali, ayah, dan ibu kemudian berkumpul untuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Ibu memasak sayuran untuk sarapan. Siti membantu ibu menyiapkan sarapan. Ayah mencuci sepeda motor. Ali membantu ayah. Nah, sekarang kita lihat, kita cari tahu tugas Siti di rumah pada pagi hari. Ya, nah kita lihat. Ini ada Siti, ada ibu, ada ayah, dan ada Ali. Ya, nah kita lihat yuk tugas Siti. Siti tadi apa tugasnya? Siti membantu ibu menyiapkan sarapan, ya. Jadi membantu menyiapkan sarapan. Berarti Siti tugasnya apa? Siti tugasnya apa? Ya, jadi Siti tugasnya menyiapkan sarapan. Karena katanya membantu ya. Membantu ibu menyiapkan sarapan. Kemudian ibu tugasnya apa? Memasak sayur untuk sarapan. Berarti ibu mencuci sayuran saat itu, ya toh. Nah, kemudian ayah apa ayah? Ayah mencuci sepeda motor. Kemudian Ali membantu ayah, berarti mengelap sepeda motor. Nah, ini tugas Siti di rumah pada pagi hari. Tentunya kalian di rumah juga punya tugas di pagi hari, ya toh. Nah, silahkan kalian laksanakan dengan baik, sebaik-baiknya pekerjaan untuk membantu orang tua di rumah. Selain untuk pahala, ya toh, kalau membantu orang tua kan pasti dapat pahala. Nah, bisa juga untuk melatih diri kalian untuk melaksanakan tugas di pagi hari, melaksanakan tanggung jawab kalian, ya kan? Nah, itu ya anak-anakku ya. Baik, sip. Sekarang kita lanjutkan. Baik, kita sudah sampai tugas, ya. Nah, tugas yang pertama, jadi anak-anak sudah membuka atau sudah belajar buku tema 3. Jadi silakan nanti dilihat buku paket tema 3, ya toh. Tugasnya yang pertama halaman 5, ayo berlatih. Kalian diminta menjawab pertanyaan berdasarkan teks, ya. Kemudian yang kedua halaman 11 sampai 13, ayo berlatih. Kalian diminta membandingkan dan mengurutkan pecahan uang logam. Yang ketiga halaman 16, ayo berdiskusi. Kalian diminta mendiskusikan benda di sekitar rumah yang dapat menghasilkan bunyi. Yang keempat, halaman 30, ayo berlatih. Kalian diminta mengisi kolom berdasarkan kegiatan sehari-hari dari masing-masing anggota keluarga. Jadi nanti kalian bisa tanyakan masing-masing anggota keluarga memiliki tugas apa atau kegiatan apa dari pagi sampai malam, ya toh. Kan kegiatan sehari-hari pastinya dari pagi, siang, malam. Nah, yang kelima, halaman 34, ayo berlatih. Kalian diminta mengurutkan pecahan uang kertas. Tadi sudah belajar ya, mengenal uang kertas, membandingkan dan juga mengurutkan. Nah, jadi di halaman 34 nanti silakan kalian mengurutkan pecahan uang kertas. Nah, demikian anandaku semua pembelajaran hari ini. Silahkan nanti semuanya tugas 1 sampai nomor 5 silahkan kerjakan di buku paket ya, seperti biasa ya. Nah, baik anandaku semua, alhamdulillah aku paham, aku bisa. Berarti hari ini sudah sampai di sini pembelajaran kita. Selamat belajar, sampai jumpa. Jangan lupa yuk kita sama-sama setelah belajar usai kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, demikian anak-anakku semua pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kalian paham ya, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat juga untuk kalian maupun untuk orang lain. Nah,
Apabila nanti kalian belum paham, belum jelas, bisa kalian putar-putar kembali video pembelajaran ini. Sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Dadah.